Bentar. Intro dulu guys. Kali ini Gamer Bang udah ngumpulin 10 game yang bisa bikin kalian marah kayak orang ini. Penasaran? Mari kita mulai videonya. Mari kita mulai dengan game yang lagi viral beberapa waktu terakhir nih, Chained Together. Hell, how fortunate, for I was growing bored. Ini adalah game memanjat rintangan di mana tugas kalian memanjat sampai finish. Terdengar mudah bukan? Sayangnya nggak ada checkpoint di sini. Kalau kalian salah dikit aja, kalian bakal jatuh jauh banget ke bawah. I'm done. I can't do this. No, Kai! Rintangannya macam-macam, dari manjat di area penuh jebakan sampai naik mobil buat ngehindarin banyak rintangan. Kalian bisa mainin game ini sendirian atau bareng teman kalian. Ya siapa tahu bisa marah massal ya kan? Selanjutnya adalah Catherine. Atlus emang terkenal bikin game RPG kayak Shin Megami Tensei, Brigandine, sampai seri Persona. Tapi mereka juga pernah bikin game yang sebenarnya nyentil ke visual novel sih, tapi fokusnya lebih ke puzzle berjudul Catherine. Meskipun Catherine ini nyeritain cinta segitiga dan mirip visual novel, pada kenyataannya gameplay utama game ini bakal bikin kalian banting kontrol kalian. Ini karena puzzle yang dikasih nggak cuman susah, tapi juga terikat waktu yang sangat singkat. Bahkan buat tingkat kesulitan yang gampang sekalipun. Move, you fucking asshole! There you go, good, stupid. God! You Karena daya tarik utama game ini adalah cerita khas Atlus yang menarik, tapi kalau kalian nggak bisa nyelesain mekanik utama yakni puzzle, kalian nggak bisa lanjutin ceritanya. Oh iya, game ini ada sequelnya berjudul Catherine Full Body. Dia bakal nambah karakter baru yang cukup ambigu ya, apakah dia cowok atau cewek. Next adalah Getting Over It with Bennett 4D. It's a horrible hike up an impossible mountain. I could have made something you would have liked. A game that was empowering, that would save your progress and inch you steadily forward. Kalau yang dua di awal hitungannya masih bisa ditahan marahnya, game yang satu ini bakal ekstrim banget nguji kesabaranmu. Di game ini kalian bakal main sebagai bapak-bapak tanpa jokes bapak-bapak yang masuk ke kuali ireng dan pakai palu buat manjat rintangan ke atas. Yang bikin stres dan marah-marah adalah bahwa kalau gagal kalian bakal jatuh ke bawah. Masalahnya kalian cuman bisa pakai palu kalian buat naik, dan naiknya tuh nggak gampang. Soalnya ada beberapa trik yang harus kalian pahami biar bisa naik ke atas. Kalian jatuh pas gagal naik, silahkan ulang dari awal. In the past few hours, it's just been noises and This thing that we call failure is not the falling down. Selanjutnya adalah Jump King. Lagi-lagi game memanjat yang makin lama makin sulit nih. Sama kayak list sebelumnya, game ini masih soal panjat memanjat. Kalian di sini mainin seorang satria buat loncat ke rintangan sampai menuju tak terbatas dan melampauinya. to infinity and beyond. Mekaniknya sederhana, tekan satu tombol buat loncat, tahan dan lepas tombol buat loncat lebih tinggi. Terdengar mudah, tunggu sampai kalian tahu kalau game ini tuh nggak punya checkpoint, sama kayak game loncat lainnya. Apalagi gerakan kalian cuma dibatasin jalan ke kanan, kiri, dan loncat. Kalau jatuh ya, kalian cuma bisa berdoa kepada Tuhan biar diberikan kesabaran buat ngulang. Soalnya pas jatuh, kalian nggak bisa ngendalin karakter kalian sama sekali. Wait, this is the end. Selanjutnya adalah Super Meat Boy. Ini adalah game hardcore platformer yang bakal beneran nguji nggak cuman kesabaranmu, tapi juga skillmu. I'm so close. Kalian bakal mainin karakter berbentuk daging kotak bernama Meat Boy. Dan tugasmu adalah menyelamatkan pacarmu dari penjahat bernama Dr. Fetus. Sama kayak game platformer pada umumnya, kontrolnya gampang banget. Kalian bisa loncat dan berlari melewati rintangan yang bisa mengeliminasi hidup kalian dari dunia ini hanya dengan sekali sentuh.
Yang bikin game ini menggelitik sumbu pendekmu adalah karena game ini nggak punya checkpoint. Kalau kalian gagal menyelesaikan satu level aja, maka kalian harus ngulang dari awal. Game ini punya 300 level lebih buat nantang kesabaranmu. Ini belum termasuk level bikinan komunitas yang nggak kalah susahnya. You know, I jinxed myself. Game selanjutnya beneran bikin kalian marah-marah karena kontrolnya. Judulnya A Difficult Game About Climbing. Kalau kalian udah nggak bisa sabar pas mainin Getting Over It, di game ini kalian bakal tambah marah lagi. Soalnya game ini emang terinspirasi dari game bikinan Bennett Foddy tersebut. Di game ini kalian akan mendaki gunung atau tebing menggunakan 2 tangan karakter yang kalian kendalikan. Gampang nih, cuman manjat gunung atau tebing doang. Awalnya mungkin kalian akan berpikir seperti itu, tapi percaya deh, kontrolnya susah banget. Soalnya kalian nggak bakal ngendaliin karakter kalian kayak game platformer, tapi bakal ngendaliin 2 tangan karakter tersebut satu persatu. Udah merasa tertantang? Tunggu dulu, soalnya level game ini punya tantangan rahasia. Gak cuman timing aja yang harus kalian perhatiin, tiap levelnya ada bagian licin yang kalau dipegang bakal bikin tangan karakter kalian tergelincir. Hand getting light. No! 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 Next adalah game yang kelihatan imut tapi aslinya susah banget, Cuphead. Semua animasi game ini dibikin menggunakan gambar tangan. Animasinya kelihatan kayak kartun barat jadul di tahun 1930-an. Beneran ngingetin kalian sama kartun Disney kayak Mickey Mouse zaman dulu. Cuphead adalah game run and gun di mana kalian bakal mainin Cuphead, karakter humanoid yang kepalanya berbentuk cangkir. Makanya namanya Cuphead. Selain level platforming, kalian juga bakal ngelawan banyak banget boss. Tiap boss di game ini punya banyak banget fase yang berbeda. Kalian bisa ngehindar, menangkis, dan menembak para boss ini buat menang. Yang jelas sih, kalian bakal lebih banyak matinya ngelawan mereka. Comes onto the projectiles? Oh, that's the worst thing ever! That's the worst thing ever! Why? Di 3 besar ada Alt F4. Game ini adalah plesetan dari tombol di keyboard PC atau laptop kalian yang kalau ditekan barengan bakal membuka rahasia tertentu. Gak percaya? Coba aja. Kalau game lain di list ini bakal fokus ke memanjat, Alt F4 fokus ke turunan, tanjakan, dan halang rintang. Di game ini kalian mainin seorang ksatria yang lagi ngegendong ayam melewati beragam rintangan. Timing adalah kunci dalam memainkan game ini. Soalnya jebakan di game ini banyak yang nggak terduga. Kalau kalian nggak punya refleks yang bagus dan memanfaatkan timing, maka kalian bakal akan terus jatuh dan mengulang gamenya dari awal. You can't jump that far. Next adalah game gratis yang dibuat untuk melawan logikamu, Cat Mario. Game ini punya judul asli Shobon no Action, bikinan developer Jepang bernama Chiku. Sederhananya sih, ini plesetannya Super Mario di Super Nintendo, tapi levelnya dibikin beda. Kalau Super Mario kan tiap lewat level tertentu lempeng-lempeng aja, kalau Cat Mario enggak. Soalnya apapun yang kalian anggap logis, gak bakal logis di game ini. Steer clear, you. What the was that a seal? Banyak jebakan tersembunyi termasuk kotak rahasia yang bakal menguji kesabaran kalian di setiap levelnya. Timing, hafalan, dan presisi adalah kunci memainkan game ini. Kalian harus punya pikiran out of the box buat memikirkan apa yang mungkin terjadi di setiap levelnya. Gak ada nyawa di sini kalau kalian gagal. Game ini bakal ngitung nyawa kalian sampai minus dan gak ada game over sama sekali. Game over bakal terjadi kalau kalian berhenti mainin gamenya. Oh gitu. Oh, I'm smart, baby, I'm smart. Whoop. Dan yang terakhir adalah game bikinan From Software. Kalau yang ini kalian udah pada tahu sih, soalnya From Software terkenal bikin game yang susah banget.
Gamenya action RPG dungeon crawling sih kebanyakan, tapi nggak cuman level biasa atau bosnya aja yang susah. Musuh biasa yang kalian temui juga bakal menguji kesabaran kalian. Iya, musuh biasa, bukan tipe elite gitu. Meskipun pada akhirnya kalau kalian menang maka kalian bakal seneng dan puas banget, tapi harus diakui gamenya bikin kalian melihat layar you died terus-terusan. Oh ya, yang agak mendingan paling ini sih, Armored Core 6 Fires of Rubicon. Ya, meskipun di sisi lain bosnya juga susah banget sih, tapi masih mendingan loh daripada game mereka yang lain. Selain game-game tadi, ada 2 honorable mention nih. Yang pertama adalah Baby Steps. Game ini belum dirilis, tapi game ini dibikin bareng Bennett Foddy, kreator dari Getting Over It. Kalian adalah bayi gede yang belajar jalan, dan berusaha ngendaliin kaki kalian satu persatu buat ngelewatin levelnya. Yang kedua adalah semua game kompetitif. Kalau yang ini nggak perlu ditanya sih, kadang ada player di luar nalar emang yang bisa bikin ngelus dada. Malah kebanyakan ada tuh, bocah ingusan yang banyak bacot, tapi skillnya nggak ada. Perbaikin skillmu dulu dek, baru banyak bacot. Jangan bacot kalau bisanya pakai cheat. So itulah guys 10 game yang bikin kalian marah-marah. Kalian udah mainin yang mana aja nih? Atau malah nyerah aja? Kalau kalian demen konten kayak gini, kalian bisa dukung channel ini lewat subscribe, like, dan share, atau bisa lewat donasi jika berkenan. Terima kasih juga buat para donatur, full respect buat kalian. Segitu aja dari kami, sampai jumpa di video selanjutnya.